Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa meruqyah tubuh kita sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua curahan nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam, mari untuk kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, apakah kita masih bingung tentang keadaan tubuh kita yang selama ini kita rasakan? Apakah kita mengalami hal-hal yang aneh sehingga kita merasa aku kena gangguan jin atau tidak ya? Aku terkena sihir atau sakitnya ini karena murni dari medis aja ya? Nah, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Jadi, ruqyah mandiri inilah yang biasa kita sebut. Bagaimana caranya agar kita bisa meruqyah mandiri? Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa meruqyah tubuh kita sendiri, meruqyah diri kita sendiri? Teman-teman Ruqyasi, Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, apa fungsi dari ruqyah mandiri? Yang pertama, jelas bagi kita yang ingin mengecek apakah kita mengalami gangguan jin atau sihir, atau mungkin kita mengalami sakit medis aja. Jadi untuk ngecek, untuk mengetahui tentang hal-hal yang nantinya akan terjadi pada tubuh kita ketika kita meruqyah tubuh kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sebagai bentuk antisipasi. Jadi sebagai bentuk antisipasi, sebagai bentuk pencegahan agar kita terhindar dari gangguan jin ataupun sihir. Yang ketiga, ruqyah mandiri atau ruqyah terhadap tubuh kita sendiri ini bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk usaha dan kesungguh-sungguhan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan, untuk menggapai kesembuhan melalui pengobatan Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan ruqyah syar'iyah. Masya Allah. Jadi seperti biasa yang kita sampaikan kepada para pasien-pasien kita, bagi mereka yang mengalami gangguan jin ataupun sihir, maka sebagai bentuk usaha yang maksimal itu adalah usaha diri sendiri. Sebagaimana yang biasa dia lakukan, usaha yang dimaksud adalah setelah diruqyah oleh peruqyah, maka kita haruskan bagi para pasien-pasien kita untuk meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Jelas itu sebagai bentuk usaha terhadap dirinya
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk ikhtiar dan tawakal dia untuk menggapai kesembuhan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah fungsi dari ruqyah mandiri. Teman-teman ruqyasi, ruqyah syar'iyah simalungun yang dirahmati Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita baca? Di dalam hal ini, sebelum kita meruqyah diri kita sendiri, ada adab-adab yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ambillah air wudhu terlebih dahulu. Jadi, berwudhu, bersuci terlebih dahulu. Ambil wudhu. Yang kedua, jika Anda adalah seorang laki-laki, maka gunakanlah pakaian yang sopan dan rapi, bersih, dan menutup aurat. Masya Allah. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai adab. Sebagai adab untuk kita meruqyah diri kita sendiri. Untuk kita melakukan proses ruqyah mandiri. Ini yang pertama. Gunakan pakaian yang bersih. Jelas bersih yang dimaksud bersih dari najis. Ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan wudhu kita tadi menjadi batal. Atau hal-hal yang menjadikan pakaian kita itu kotor disebabkan karena adanya najis. Berupa, air kencing, ataupun kotoran binatang, dan lain sebagainya. Yang paling terpenting di sini adalah gunakan pakaian yang dapat menutup aurat bagi laki-laki. Yang kedua, jika Anda adalah seorang wanita, seorang perempuan, maka yang kita anjurkan nih, pakailah mukena. Pakailah mukena. Sehingga dengan mukena yang digunakan oleh seorang wanita itu bisa menutup tubuh, seluruh tubuhnya. Bisa menutup seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya, yang perlu dipersiapkan adalah siapkanlah plastik. Masya Allah. Untuk apa? Jelas. Kalau nanti pada saat kita melakukan ruqyah mandiri dan saat itu kita mengalami reaksi seperti muntah contohnya, maka ini sebagai wadah untuk muntah kita pada saat itu. Kalau ternyata reaksinya itu mengeluarkan dahak, mengeluarkan lendir dari mulut, dari hidung, maka jelas plastik ini adalah sebagai wadah untuk menampung apa yang keluar dari beberapa anggota tubuh kita. Seperti mulut, dari mulut maksudnya, dari hidung, dan atau ada hal-hal yang lain yang memang bisa kita gunakan plastik itu ketika kita melakukan ruqyah mandiri. Yang selanjutnya, menghadap ke kiblat. Nah, barulah di sini kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana ayat-ayat ini kita bacakan dengan niat dan tujuan untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bisa saja pada saat kita mengalami sakit medis, kita meruqyah mandiri, silahkan. Atau bagi kita yang mengalami sakit dikarenakan gangguan jin ataupun sihir, juga silahkan. Karena intinya, ruqyah syar'iyah, pengobatan melalui Al-Quran, ini jelas di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsinya adalah sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat. Obat dari penyakit apa?
baik itu dari penyakit medis ataupun penyakit non-medis. Penyakit non-medis ini disebabkan karena adanya gangguan jin ataupun sihir. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Apa saja ayat-ayat yang bisa kita baca? Pertama, itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Yang kedua, Ayatul Kursi. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Yang keempat, surah Al-Falaq. Dan yang kelima adalah surah An-Nas. Jadi, dari kelima surah ini adalah merupakan surah-surah yang mudah untuk kita baca, yang memang biasa dan selalu kita ingat, karena memang dulu pernah kita hafal. Mudah dan gampang untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk kita bersama bagi kita yang ingin melakukan ruqyah mandiri melalui beberapa surah yang sudah kita sebutkan tadi. Ada 5 surah. Ini 10 ya. Ada 5 surah. Pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Ayatul Kursi. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Yang keempat, surah Al-Falaq. Dan yang kelima adalah surah An-Nas. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Pertama, jika kita mengalami reaksi ya, timbul reaksi pada tubuh. Ada hal-hal yang kita alami. Ada sesuatu yang menjadi keluhan pada tubuh kita pada saat kita sedang membacakan ayat-ayat ruqyah, saat kita meruqyah tubuh kita sendiri. Jadi pada saat kita mengalami reaksi seperti pening, mual, sendawa, seperti itu ya. Kemudian keluar lendir-lendir dari mulut, keluar lendir-lendir dari hidung, tiba-tiba batuk aja bawaannya, batuk. Maka pada saat itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan metode usapan tangan. Melakukan metode usapan tangan. Seperti ini. Jelas, telapak tangan yang kita gunakan, kita usapkan dari perut ke dada, leher, sampai ke bawah dagu. Seperti ini. Tiba-tiba pening nih. Ya Allah. Pening ya. Padahal masih membaca surah Al-Fatihah. Nah, bisa saja kita sentuh. Kita letakkan telapak tangan kita pada tubuh yang sakit pada saat kita meruqyah mandiri. Atau boleh juga kita gunakan, kita sapu-sapukan, kita usap-usapkan seperti ini. Seperti ini. Nah, boleh juga seperti ini. Tujuannya apa? Untuk mempercepat proses reaksi yang keluar dari mulut ataupun dari hidung kita. Nah, biasanya seperti ini, sendawanya semakin kencang, muntahnya langsung keluar. Lendir yang keluar dari mulut, dari hidung, itu bisa mempercepat keluarnya dari mulut kita, dari hidung kita. Yang selanjutnya, jika muntah-muntah atau keluar sesuatu dari mulut kita, dari hidung kita, jelas. Yang kita perhatikan adalah ambil plastik dan segera tampung. Ketika sudah masuk di dalam plastik, menurut kita sudah, cukup nih, tutup plastiknya, ikat, ganti plastik yang baru. Nah, teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Inilah tadi poin-poin yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melakukan proses ruqyah mandiri. Untuk kita bisa meruqyah terhadap tubuh kita sendiri
agar kita bisa meruqyah badan kita, meruqyah diri kita sendiri. Tentunya bisa saja kita ingin mengecek, mengidentifikasi untuk mengetahui apakah kita mengalami gangguan jin atau sihir atau tidak. Yang kedua, jelas bagaimanapun dengan cara apapun syaitan akan terus berusaha untuk menyerang kita bangsa manusia, maka bisa saja ini kita gunakan sebagai pencegahan sebelum terjadinya kerasukan, sebelum mengalami gangguan jin, sebelum terkena sihir, maka ini bisa kita lakukan sebagai pencegahan. Terus rutin kita baca dimanapun kita berada dan sedang apa kita pada saat itu. Yang ketiga, sangat baik kita lakukan ruqyah mandiri bagi kita yang sudah mengalami gangguan jin ataupun sihir. Kenapa? Sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kesembuhan melalui Al-Quran, melalui ruqyah syar'iyah dengan ayat-ayat yang terus kita lantunkan. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan serta harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari gangguan jin ataupun sihir, Allah melindungi kita semua. Allah memberikan kekuatan terhadap hati kita, terhadap tubuh kita, sehingga jin ataupun sihir yang ada di dalam tubuh kita melemah atas izin Allah, bahkan hancur dan keluar dari tubuh kita, sehingga kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.